Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini pertanyaan khusus dari permintaan dari masyarakat ya, yang sempat menanyakan bagaimana sebenarnya ucapan Allahumma lakasumtu itu dimulai dari mana ini. Maka kita mengambil satu tema hari ini, yaitu waktunya mengucapkan Allahumma lakasumtu ketika berbuka puasa. Nih temanya. Pertanyaannya Pak Kiai, pertanyaan dari masyarakat yang harus segera kita jawab. Dalam mengucapkan Allahumma lakasumtu ketika berbuka puasa, sebaiknya sebelum berbuka puasa atau setelah berbuka puasa? Baik. Jadi sebelumnya atau sudahnya? Sudah, bukan. Kalau selama ini kan umumnya sebelumnya Pak Kiai. Nah ini umumnya. Yang benar yang mana? Umumnya. Ya. Sebelum berbuka puasa, jadi tok 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 dong. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala irjika tartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kan gitu ya Pak Kiai ya. Tuh. Nah, sekarang ini ada pertanyaan, silahkan Pak Kiai jawab. Silahkan Pak Kiai. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Andre yang saya hormati, memang ini permasalahan yang katakanlah berkembang di masyarakat, sehingga ada pro kontra juga tentang masalah bacaan Allahumma lakasumtu dan seterusnya ini. Sebenarnya ada beberapa kitab yang saya teliti yang dengan tegas menyatakan bahwa sebaiknya, bahkan hukumnya itu disunatkan membaca Allahumma lakasumtu dan seterusnya itu adalah waktunya itu setelah selesai dari buka puasa. Bukan sebelum buka puasa, tapi setelah buka puasa. Di dalam kitab Minhajul Qawim yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini, di sini lebih dijelaskan lagi Pak Andre. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kata beliau, wa yustahabu ayyakula ba'dal fitri Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu zahabal dhama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah ta'ala lil ittiba. Artinya wa yustahabu, dan disunatkan ayakula, hendaknya seorang mengucapkan ba'dal fitri ini setelah buka, bukan qoblal fitri, tapi ba'dal fitri setelah berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu dan seterusnya. Jadi kata beliau disunahkannya itu mengucapkan Allahumma lakasumtu bukan qoblal fitri sebelum buka, tapi ba'dal fitri setelah buka. Mungkin di antara pemirsa ada yang masih bertanya-tanya, kenapa disunatkannya sebaiknya kita setelah buka puasa mengucapkan Allahumma lakasumtunya? Jawabannya karena melihat daripada makna lapasnya. Jadi lafaz yang diucapkan itu ini semuanya menggunakan fi'il madhi. Kan fi'il kata kerja itu dalam bahasa Arab yang ilmu nahwu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr ya. Fi'il madhi artinya untuk menunjukkan masa lampau. Kalau fi'il mudhari masa sekarang atau yang akan datang. Fi'il amr kata kerja suruhan. Nah, lafaz-lafaz yang kita baca atau katakanlah teks yang ada di dalam doa ini bisa dikatakan semuanya adalah fi'il madhi, masa lampau. Coba kita sambil terjemahkan. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untuk engkaulah sumtu, aku telah berpuasa. Wa ala rizkika, dan atas rizkimu aftartu, aku telah berbuka. Berarti kan aftartu ini fi'il madhi, aku telah berbuka. Kalau sebelum berbuka tentunya fi'il mudhari. Misalnya wa ala rizkika afturu, dan atas rezekimu aku akan berbuka. Tapi di sini dalam teksnya itu menggunakan lafaz aftartu. Ini sepakat ahli nahwu shorof bahwa aftartu ini adalah fi'il madhi yang sudah lampau. Artinya dan atas rizki darimu aftartu, aku telah berbuka. Jadi telah berbuka. Kemudian zahabaz dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruku, dan urat-urat dari kerongkongan ini sudah basah. Berarti kan kalau doanya misalnya sebelum buka hausnya masih ada,
Kerongkongan juga belum basah, masih kering. Tapi dari lafaz ini kan zahabal dhama'u, rasa hausnya telah hilang, wabtalatil uruku, ya urat-urat di kerongkongan ini sudah basah. Wasabatal ajru insyaallah taala, dan tetaplah pahala insyaallah taala. Ya, di sini ditambahkan lil ittiba, demi kena mengikuti kepada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah SAW pun menurut keterangan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa membacanya itu ba'dal fitri, setelah buka. Setelah buka ya, Pak. Ya, makanya di sini ditambahkan lil ittiba. Karena kita mengucapkan seperti itu setelah buka itu karena mengikuti apa yang dicontohkan dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu sebagai hulasah kesimpulannya Pak Andre, ketika ditanya tadi sebaiknya sunatnya ketika membaca lafaz Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu zahabaz zama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah taala. Ini yang tepatnya sebelum buka atau sesudah buka? Maka jawabannya berdasarkan fatwa-fatwa yang tegas minimal dari ulama-ulama kita. Ada 3 ulama tadi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim dengan tegas ba'dal fitri, ucapan Allahumma lakasumtu dan seterusnya itu adalah setelah berbuka puasa. Itu karena melihat dari teks ya lafaz-lafaz tadi memang fi'il madhi, yakni kata kerja yang sudah lampau. Jadi oleh karena itu dilakukannya setelah berbuka. Nah, kalau misalnya sebelum berbuka itu ya boleh dengan zikir-zikir kita dibaca, misalnya Allahumma afuwun karim ya, tuhibbul afwa fa'fu anni dan seterusnya. Bisa dengan ya asyhadu alla ilaha, itu silahkan aja. Dan ketika misalnya sudah tiba waktu maghrib, katakanlah misalnya terdengar azan, suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya misalnya kita biasa diawali dengan basmalah, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah Rasul. Makan, minum, mungkin ada kurma dan sebagainya. Nah, setelah secukupnya sebelum kita beranjak dari tempat, nah disitulah kita baru membaca doa. Ya zikir Allahumma lakasumtu. Bisa bareng-bareng, bisa ya sendiri-sendiri aja dan tidak harus nyaring-nyaring suaranya. Bisa aja pelan-pelan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu aftartu zahabal zama'u wa btalatil uruku wasabatal ajru insyaallah taala. Atau misalnya kalau itu kepanjangan ya yang biasa aja. Yang jelas setelah buka baru itu diucapkan, itu sunahnya.